Mangkat. Gerak. Periksa perhatian. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai perawatan berkala ya. Nanti diikuti materinya dengan baik, menggunakan lift di bawah kendaraan atau saat menaikkan menurunkan lift, bekerja dengan hati-hati, patuhi peraturan yang ada di bengkel. Baik, itu saja untuk pengarahan pagi ini. Siapkan dan bisa masuk ke dalam kelas. Siap. Ahmad Marzuki, Ahmad Fahmi, Andra Uli, Ajairu, Dimas ada surat? Belum, nggak ada. Farid, Fadil Nurdin, Faizia, Galidio, servis berkala ya pada kendaraan. Ya, ada yang tahu mengapa kendaraan harus dirawat atau diservis secara berkala? Ya, sehat. Ada yang lain? Biar apanya terjaga? Kualitas keamanan apanya? Saat berkendara ya, biar tidak was-was ya. Berkendara, jadi yakin bahwa kondisi kendaraannya fit. Ya. Itu salah satu alasan kenapa setiap kendaraan itu perlu diservis secara berkala ya. Yang terakhir agar part-part yang menjadi aus atau melemah berkarat dapat diatasi ya. Jadi kalau ketahuan misalnya ada part yang rusak, agar masalah yang jauh lebih besar dan dapat yang muncul di kemudian hari dapat dihindari ya. Misalnya ada part-part yang rusak itu dapat diketahui secara dini. Dan kendaraan dapat dipelihara dalam kondisi yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ya. Jadi misalnya kalau kendaraan kadar gas CO-nya melebihi yang sudah distandarkan, itu dapat dikontrol ya. Misalnya kalau di Jakarta atau di kota besar ya, itu ada batas dari gas buangnya yang ditentukan oleh pemerintah, jadi harus sesuai dengan regulasi. Kemudian umur kendaraan dapat diperpanjang. Kemudian pelanggan dapat menikmati pengalaman berkendara yang ekonomis dan aman tadi ya, sehingga dia yakin kalau pada kendaraan dia jiwanya tenang dan kepercayaan pelanggan dapat dijaga ya, terutama untuk yang berservis atau di servis di bengkel yang resmi atau di dealer ya. Itu alasannya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan servis berkala itu adalah suatu pemeriksaan kendaraan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kendaraan dengan secara bertahap ya, baik dengan perhitungan waktu maupun jarak tempuh, tergantung mana yang dulu tercapai. Jadi misalnya kita servis 3 bulan atau 1000 kilometer ya, itu mana dulu yang tercapai. Kalau dia kilometernya tercapai duluan ya bisa langsung servis, atau kalau kilometernya belum tercapai tapi sudah 3 bulan itu bisa langsung servis berkala ya. Itu untuk periodenya, jadi bisa berdasarkan waktu atau berdasarkan dari kilometer atau jarak tempuh di kendaraan. Nah, contohnya seperti ini ya, periode servis berkala itu 1000 km, 10.000 km, 20.000. Jadi kalau udah 1000, kemudian kelipatan berikutnya itu baru 10.000 ya. 1000 km, kemudian berikutnya 10.000 km, kemudian 20.000 km, 30.000 km dan seterusnya ya, kelipatan 10.000. Yang pertama ini karena kendaraan baru dia 3 bulan, jadi 1000 dulu ya, dicek karena dia masih baru kan, masih keluar dari dealer, kemudian dicek dulu. Jadi
3 bulan itu ada masalah nggak kendaraannya. Makanya yang pertama ada servis yang 1000 km. Nah kalau sudah aman baru nanti per 10.000 km. Nah ini item pemeriksaan servis yang untuk 1000 km ya. Yang pertama di mesin itu ada pemeriksaan kualitas oli mesin. Kemudian ada pemeriksaan air cleaner, ada fuel filter, LCC dan fluid washer. Kemudian belt ya. Kemudian emisi gas buang. LCC itu untuk air pendingin ya. Kemudian sistem rem itu ada brake fluid, pedal rem, kemudian rem parkir. Kemudian di sistem kemudi itu ada kita memeriksa angin ban, fluida dari power steering rem, kemudian underskill atau bahasa Indonesia kaki-kaki yang di itu ya. Kita periksa kakinya. Kemudian di sistem kelistrikan ada baterai, kemudian memeriksa semua lampu, kemudian power window, wiper dan washer. Ya. Itu item yang diperiksa di 1000 km. Nah kemudian yang untuk 10.000, 30.000 dan 50.000 km ini tidak jauh berbeda, tapi ada beberapa yang ditambah ya. Seperti di mesin ada ganti oli mesin, kemudian ganti saringan oli mesin, bersihkan air cleaner, periksa fuel dan seterusnya. Itu bisa dibaca ya. Jadi ada item-item yang diperiksa untuk 10.000 dan 30 dan 50 km. Nah, ganti oli mesin, kemudian ganti minyak rem, kondisi ban, bannya juga dirotasi. Jadi kalau bannya itu biar dia balance dirotasi ya, ban depan tidak ke belakang ya, itu dirotasi. Jadi saat diperiksa biar bannya ini seimbang maka perlu dirotasi. Itu. Nah untuk pengerjaannya, periodical maintenance itu kalau untuk di prosedur di bengkel resmi ya, itu dia menggunakan yang sekarang menggunakan 4 posisi lead kanan ya. Jadi posisi pertama itu yang diperiksa pemeriksaan lampu, kemudian interior, fungsi interior ya, lampu-lampu interior di dashboard itu diperiksa semua, kemudian pemeriksaan eksterior. Jadi ini jalannya. Ini pertama kita periksa interior dulu di dalam ini, kita periksa posisi semua di interior, kemudian keluar, kita buka, kita matikan mesin, kemudian kita periksa mulai dari sebelah kanan mesin dari pintu, nanti dicek engsel-engselnya, kemudian ke nomor 4 kita lihat, kemudian ke belakang kita buka, kalau ada bagasi kita buka bagasi. Kita periksa suspensi dengan menekan ini bagasi, kemudian 5 pintu sebelah kiri kita buka, kita cek engsel-engselnya, kemudian ke bagian 7 pintu bagian sebelah depan sebelah kiri kita cek, kemudian ke bagian 8 kita buka kap mesin ini, kemudian kita pasang render ya untuk bersiap-siap ke posisi lead 2. Nah itu yang item-item yang dicek ya. Nah ini detailnya. Nah ini untuk posisi lead 2, dia lead kita naikkan ke tinggi ini ya, kira-kira setinggi ini. Kita untuk memeriksa ini wheel bearing dan ball joint, pemeriksaan ball joint. Jadi nanti ban kita goyangkan, kemudian kita periksa, kemudian pengecekan rem, kemudian rotasi dan baransi ban ya. Ini posisi lead 2. Jadi kendaraan dinaikkan kira-kira segini ya. Itu pemeriksaan lead 2. Bentar ya. Belum. Lead 2 ini masuk ke posisi lead 3. Nah, lead 3 ini diangkat mobilnya setinggi dari mekanik bagian bawah ini ya, dicek mulai dari di sini ada saluran-saluran bahan bakar, saluran minyak rem itu dicek semua. Kemudian kekencangan baut itu dicek semua di tiga. Itu yang dicek di 3. Kemudian setelah di 3 mobil diturunkan lagi ke posisi di 4.
Ya, kemudian di 4 tadi ban yang sudah dipasang ya di lokasi pada posisi di yang sebelumnya, kemudian dicek lagi dan dikencangkan ya, ditorsi dengan yang sesuai dengan spesifikasi. Kemudian mengecek ruang mesin dan kalau tadi ada penggantian olinya diisi lagi. Kan tadi sudah dibuka di jam 3, kemudian olinya diisi. Kemudian pengecekan emisi atau gas buang dan dicek dengan gas analyzer. Jadi kualitas gas buangnya dicek. Itu gambaran pengecekan 4 posisi lid ya. Ini yang berlaku di bengkel resmi ya, dealer ya. Kira-kira seperti itu saya ambil dari bengkel Toyota ya. Kalau standarnya di Toyota seperti itu pengecekan servis berkala yang mulai dari 1.020 dan 100.000 km ya. Nah, frekuensinya ada pertanyaan? Yang pertama kita pasang ke seat cover. Jadi sebelum servis dilakukan pemasangan seat cover. Kemudian ini setir cover ya. Ngecek seat belt ya. Beltnya ngecek. Saya ngecek seat beltnya ditarik secara kejut ya, dia masih tahan atau tidak. Kalau dia lolos berarti seat beltnya rusak ya. Baik. Kemudian dorong ngecek, dorongnya kemudian kedua kita cek handphone. Cek ini bahannya
bisa ke rumah saya. Nah itu sedikit besar gambaran untuk pemeriksaan atau kegiatan gratis berkala dengan menggunakan 4 proses sulit. Ya, jadi untuk lift yang pertama itu kita mengecek interior, kemudian eksterior, kemudian lift kedua kita mengecek kondisi dari ban, ya, di lokasi, kemudian lift yang ketiga kita mengecek atau kalau ada penggantian lidah kita buka bautnya, kemudian sambil menunggu kosong kita cek kondisi kalau ada dia ban ada di situ ban serep, kita cek tekanannya, kemudian kita cek kekencangan bautnya, kemudian turun lift 4 kita cek bagian mesin yang lipat, ya. Itu gambarannya yang ditanya. Cukup, kalau tidak ada nanti kita akan praktek ya di bengkel bawah, ya. Nanti akan dibantu oleh Pak Setio untuk prakteknya. Pemasangan baut mulai dari depan. Jadi kita tuh intinya kita tuh jangan bolak-balik. Ya, intinya kita jangan bolak-balik. Jadi kalau kita sudah sekali bergerak itu semua kena, jangan lupa balik lagi. Di dealer kayak gitu capek. Jadi dealer itu menerapkan jangan banyak gerakan. Gitu ya, jangan banyak gerakan. Jadi kita di sini apa aja yang di sini kita kerjakan. Roda depan kita periksa shocknya, bocor atau enggak, shock. Roda depan lihat ada cairan enggak keluar. Sekalian kalau enggak bautnya kencang atau enggak, atas bawah. Itu shocknya ya, suspensinya ya. Udah gitu nanti di situ ada bootnya, boot fairing. Ya, tutup shock itu kayak yang gigi-gigi dia bootnya karetnya itu ngecek robek atau tidak, kanan kiri. Sekalian baut-bautnya dikencangin. Terus melangkah ke belakang ada transmisi, kamu cek bukan transmisi, mounting kamu cek semua. Terus sampai ke belakang poros propeller, diferensial atau gardan kamu cek semua baut-bautnya. Udah gitu sampai roda belakang ada shock enggak, kamu cek lagi bocor atau enggak, terus dikencangin kanan dan kiri. Kunci berapa yang digunakan? Kita bawa aja, di situ bawanya ada besar-besar 14, 17, 19, 21 kita bawa. Atau nanti kalau ada cabin kita bawa cabinnya, kita geret cabinnya. Ya, dorongannya itu kalau ada, tapi kalau nggak ada boleh kita pegang kunci-kunci yang dibawa. Jadi jangan sampai yang bolak-balik ngambilin kunci. Iya. Nah kalau sudah semua selesai tahap 3. Kamu keluar, kamu turunin mobilnya sampai menempel ke tanah bannya itu tahap 4. Nah baru kita buka mesin. Apa yang ada di mesin itu yang kita periksa. Iya, itu apa aja nanti ya, air wiper, air pendingin, cooler, udah itu baterai, apa lagi? Termasuk tadi cooler
radiator itu bisa. Kalau sudah selesai tutup. Itu 10.000 ya, 10.000. Jadi mobil baru 10.000 harus kembali dulu ke dealer. Untuk apa? Untuk ngecek kondisinya berubah enggak. Namanya mobil baru. Jadi masih dipantau, mobil baru itu masih dipantau. Kalau dari pabrikan masih dipantau. Ada yang berubah nggak ada mobil ini? Nanti kalau sudah oke, ulangi lagi ke atau dikembalikan ke ya, paham ya? Ada mau ditanyakan? Cukup ya? Jadi kita ke bawah. Nah, kalau kita mau ngecek yang sebelah kiri berarti yang L. Yang L berarti pencet L. Nah, 2 kali. Tik-tik kalau dia 1 kali itu netral. Berarti itu baru yang sebelah sana kita cek. Bawah, yang atas. Oke, kalau bagus, udah ini balikan lagi posisi tengah. Nah, kalau udah ini apa lagi? Baru sini. Biar kita nggak lupa lampu. Apa pertama? Sen boleh. Lampu jauh. Sen lihat dulu. Harusnya ada mirror ya, harus ada mirror. Dulu kelihatan tuh. Terus yang belakang juga cek, lihat dari mirror. Kalau mirrornya belum dipasang, berarti kita minta bantuan kawan. Sen gimana? Kiri, yang kanan. Baru yang kanan. Cek. Itu enggak. Begitu juga belakang. Udah gitu, kembalikan lagi seri. Nah kalau seri, lihat inter ini tuh, ya terang kan? Udah itu ini lampu seri itu kelihatan. Nanti minta bantuan kawan. Itu tidak kanan kiri depan belakang semua. Oke, kalau udah baru headlamp 2 kali, 1 kali lagi, tek, baru kelihatan tuh. Ya, jauh dekat, berarti laut jauh dekat. Jauh, dekat. Tuh, dekat. Terus 1 lagi, dim, ke atas. Dimatikan, dim, oke, selesai. Apa lagi? Geser ke sebelah sana. Geser sebelah sana, tombol itu. Nah, itu wiper. Naik dulu sekali. Gitu. Airnya keluar enggak? Nah, harusnya airnya keluar ya. Kita menaik Bersihin dulu. naikin ini digini aja biar enggak rusak ya. Ada kanebo nggak? Ini aja. Biar kacet apa namanya Nih, kacetnya cek nanti. lecet, Anu ya. pasar dulu. Harusnya pas kita naikin itu cari sekali tuh airnya nyemprot. Lap dulu, lap. Tapi ini Kaca. enggak. Tapi udah lah biarin. Ya udah itu baru. Dibasahin ya. Itu kan udah basah. Ya, naikin basah, dilap aja. lap aja. Nah itu sekali. Bukan saya ya, dia ya. Coba sekali lagi. Itu sekali. Nah terus turun ke bawah. Tahan, jangan diapa-apain. Nah, ini namanya intermittent, dia jeda. Tuh, ini biasanya posisinya hujannya nggak terlalu lebat ya, gerimis ya, ini jeda. Nggak diapa-apain menurut kawannya, tapi dia bergerak, tapi berjeda. Nah kalau lebih deras, berarti tambah lagi speednya ke bawah. Ini tidak ada jeda, tapi ini termasuk kecepatannya low ya, lambat. Kalau dia tambah deras lagi, berarti dikasih yang cepat, yang high, turun lagi ke bawah. Oke ya, balikin lagi ke posisi. Oke, berarti wiper bagus. Udah gitu sebelahnya lagi wiper, sebelah sana apa? Hazard hidupin. Sebenarnya hazard ini sama dengan sen ya. Iya. Biasanya kalau sen hidup, hazard hidup. Biasanya begitu. Udah ada tombol hazard itu sudah. Yang segitiga ya, pencet. Hidup nggak? Hidup. Ya bisa dilihat dari tampilan di sini hidup. Udah itu kita lihat audio hidup, terus AC. Hah? AC-nya hidup. Ya ini kita melihat blowernya dulu. Karena blower nggak perlu mesin hidup ya. Blower itu kipasnya. Kalau kipasnya hidup, kipasnya hidup. Ya kalau sudah, di sini ada cek engine. Hidup ya, cek engine, lampu, oli ada, hidup. Nah ini harus mati kalau posisi mesin hidup. Kalau mesinnya hidup, dia masih hidup, berarti ada trouble tuh. Oke, coba itu netral nggak sekarang? Netral, starter. Nanti lampu-lampu, ya berarti oke. Cek engine bagus, oli mati, dinamo cas bekerja. Iya kan? Bener nggak? Matiin. Nomor lagi lampunya kan? Yang oli yang mana? Yang merah.
Belum nongol. Sekarang nongol. Nongol, Pak. Nah, terus apa aja tuh? Yang oli, yang merah, yang itu oli ya. Terus yang gambar baterai segi 4. Aki berarti itu ngecas apa enggak? Udah gitu satu lagi yang gambarnya oranye ya. Itu kalau dia hidup, mesinnya hidup berarti ada sensor yang rusak atau trouble. Oke? Terus apa lagi? Seatbelt, terakhir seatbelt, cek. Gimana tadi ngeceknya? Kalau dikejut dia harus kunci, kejut, nariknya kejut gitu. Nah itu kunci. Kalau dia lembut, nariknya pelan. Ya. Jadi cek dulu bagus. Iya. Udah gitu apa lagi tadi? Rem tangan. Coba turunin dulu rem itu. Nggak usah. Udah turun. Ya. Terus naikin bunyi berapa klik? Harusnya berapa klik? Coba jangan dipencet. Tarik aja. Hitung berapa kliknya. 4 ya. Bagus berarti. Ya. Ya 4 bagus. 4 ya. Tadi di video 8 ya kalau nggak salah. Iya. Itu terlalu tinggi, jadi minta di setel. Jadi dia bunyinya itu harus ada tanda. Oke ya. Karena kalau sudah, apa lagi? Matlock. Central central lock. Central lock. Kalau central lock nggak usah lah ya. Pakai dari ini aja ya. Bisa dicek bisa. Di sini juga boleh lah ya. Coba. Central lock nih dari sini ini sentral nih ya, atau pakai ini nanti ya, pakai remote atau pakai ini. Ini kalau kita naik turun dia ngikut. Keluar. Sebelum keluar kita apa itu namanya? Kunci bagasi. Dibuka. Ditarik sembari keluar. Nah, itu yang bensin, terus yang ini satunya lagi yang belakang itu bagasi. Nah, itu kebuka ya. Nah, udah gitu Kap mesin sekalian. Kap mesin udah? Kap mesin juga sekalian, ini kap mesin. Tarik. Udah ditarik. Nah kalau sudah, terus tutup. Apa lagi tadi? Kita mau menuju ke belakang kan? Menuju ke belakang. Kita dulu. Ini dulu. Nih buka. Buka. Apa yang dicek di sini? Karet. Lihat karetnya. Ada pecah enggak? Terus? Sabuk. Terus apa lagi? Power window. Naik, turun, bagus. Kalau sudah, tutup. Sembari ini ditutup. Ini udah kalau bisa kebuka, berarti bisa tutup enggak? Oke, lanjut ke belakang. Bagasi. Nah ini tadi saya bilang nih. Ini penyampainya besok kan, biar kalau nanti dia basah berarti dia bocor. Udah gitu sebenarnya kelihatan juga dengan gaya mundur dikit. Nah ini agak berat. Ya agak berat berarti ini masih baik. Kalau dia sudah lemah ini turun sendiri, nutup sendiri. Iya, udah gitu apa nih? Karet, cek karet, udah gitu bagasi lembut bisa, sebelah sana juga seperti ini. Itu oke, lembut. Bisa. Apa lagi? Soknya. Hah? Soknya. Oh iya, sok. Udah selesai. Tapi kalau dia berair terus berarti soknya rusak, bocor. Yang kerja yang main itu pegasnya, pernya. Ya. Bisa ditutup, selesai. Lanjut ke sana. Sebelah kiri. Sama prosesnya, pintu dicek sama yang depan, sama prosesnya sama. Lagi. Selesai ya? Terus lanjut ke tahap berapa tadi? Ini tahap 1. Ini tahap 1 ini. Tahap 2. Ini dibuka dulu. Tandanya mobil diservis, mobil ini dibuka dulu. Ini dibuka. Yang lain sini tidak dong, sini nanti nggak tahu. Nanti kalau kamu PKL di dealer ada tahapan-tahapan seperti ini. Nah udah gitu apa nih set cover pasang. Ini pasang dulu pengaman. Coba. Supaya apa sih pasang ini? Kenapa lecet? Air. Mancing gitu. Ini namanya fender cover. Ya kan, fender, ini covernya. Kita ini Julid. Kedua naikin.
dengan tinggi badan kita masing-masing. Jadi tingginya itu nggak ada standarnya berapa, yang penting sesuai dengan tinggi badan. Jadi pertama apa? Kalau ban, apa aja ban tadi? Kanan angin. Kenalkan, nama saya Hendra Roli Andika. Saya akan melakukan servis berkala di 10.000 km. Pertama, posisi lip 1. Pertama, posisi lip 1. Periksa kaca korindo, ban belakang, kiri kanan. Belakang. Oke, bagus. Pemeriksaan mirror Sebelah kiri, sebelah kanan. sebelah kanan. Oke, bagus. Pemeriksaan lampu sen. Bagus. Pemeriksaan Dari seri 1 2. Bagus. Pemeriksaan lampu. Oke, bagus. Pemeriksaan oke, bagus. Itu pemeriksaan cover. Bagus. Pemeriksaan rem tangan. Ya, bagus. Dan bagus. Oke, selanjutnya semua kita bagasi belakang. Pertama, buka belakang, kuncian belakang, cek kaca belakang, bagus, nyaman, bagus, ya bagus. Pemeriksaan hidrolik bagasi aman, bagus. Pemeriksaan karet-karet, lampu pengaman belakang, kiri kanan, bagus. Belakang, oke, bagus. Sebelah kiri, pemeriksaan kaca belakang, oke, bagus. Lampu pengaman bagus. Pemeriksaan kaca depan, oke, bagus. Buka di sana. Ya, berarti ya, tahap 1 ya. Ya. Terus tahap 2. Tahap 3, pemeriksaan boot steering, rem bus, kiri kanan, kiri tangan, pemeriksaan sok-sok, bocor, sebelah kanan ada yang bocor, selang rem bagus, kiri kanan bagus, pemeriksaan baut, kencang, baut sayap, kencang, oke, kencang. Pemeriksaan baut oli, bukan knalpot, bracket knalpot bagus, selang rem, bensin bagus, tidak ada kebocoran. Sambungan knalpot bagus, tidak ada kebocoran. Pemeriksaan
hidupkan propeller. Oke, kencang. Tadi suspensi belakang bagus, tidak ada kebocoran, saan baut-baut dudukan bagus, saan baut gardan. Oke, kencang. Ini bisa lagi nih. Menaikkan rem parkir. Udah. Menaikkan roda. Sana. Bawah. Oke, sudah kencang. Saan baterai. Baik. Air aki cukup. Baik. Ya rem cukup. Karena Kena juga Pak. oke, udah pasang balik. Saan radiator cukup, misalkan air water cukup. Gantian oli, gantian oli. Oke, cukup. Misalkan air oli power steering bagus. Nah,